Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar IPAS. Apa ya yang akan kita pelajari? Nah, kita akan belajar tentang fotosintesis, proses paling penting di bumi. Apa ya yang akan kita bahas? Sebelumnya, anak-anak masih ingat tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya? Ibu ingatkan lagi ya. Tumbuhan, sama seperti hewan dan manusia, memiliki tubuh. Yang pertama ada akar. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Yang kedua ada batang. Nah, batang ini berfungsi untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh tubuhnya. Nah, selanjutnya ada daun. Daun tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tetap tumbuh. Yang selanjutnya ada bunga. Bunga ini tempat perkembangbiakan tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan tidak ada bunganya, maka tidak akan bisa berkembang biak atau memperbanyak diri. Yang selanjutnya ada buah. Buah ini tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Apakah anak-anak tahu kalau manusia dan hewan lapar, mereka akan langsung mencari makanan? Misalnya hewan akan langsung berburu atau mencari mangsanya atau dikasih makan sama pemeliharanya. Sementara manusia, dia bisa memasak sendiri atau membeli atau minta dibuatkan makanan. Tapi bagaimana dengan tumbuhan? Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya? Padahal tumbuhan itu tidak sama seperti manusia dan hewan yang bisa bergerak. Tumbuhan hanya diam di tempat. Bagaimana ya cara tumbuhan mendapatkan makanannya? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana tumbuhan mencari makanan? Sementara tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan dan manusia. Yang kedua, apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lain? Yang ketiga, mengapa fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Sama seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya yaitu melalui proses fotosintesis. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, anak-anak dapat memahami tumbuhan melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Yang kedua, anak-anak dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkannya dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Yang ketiga, anak-anak dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lain. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Sederhananya, fotosintesis adalah cara tumbuhan membuat makanan dengan memanfaatkan sinar matahari. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bu proses terjadinya fotosintesis itu? Lalu, apa saja ya bahan yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis? Nah, mari kita pelajari. Oke, kita langsung ke tahap yang pertama, yaitu bahan memasak. Sama seperti kita, tumbuhan juga memerlukan bahan-bahan untuk memasak. Apa saja ya yang diperlukan oleh tumbuhan? Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan panas. Nah, tumbuhan menggunakan energi cahaya untuk melakukan proses fotosintesis, cahaya matahari ya. Yang kedua, air. Air ini nanti akan diserap oleh akar, kemudian disalurkan oleh batang dan sampai ke daun. Yang ketiga, ada karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah gas yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan ketika bernafas. Jadi kalau anak-anak bernapas ketika menghirup, itu adalah oksigen. Nah, yang anak-anak keluarkan nanti itu namanya karbon dioksida. Jadi,
anak-anak sebetulnya secara tidak langsung, anak-anak sudah membantu tumbuhan dalam membuat makanan. Yang selanjutnya ada klorofil. Apa itu klorofil? Klorofil adalah zat warna hijau yang ada di dalam daun. Nah, yang ini. Klorofil ini yang ini ya. Nah, ini adalah klorofil, yaitu zat warna hijau yang ada di dalam daun. Setelah bahan-bahannya terkumpul, maka tahap yang selanjutnya adalah memasak. Silakan anak-anak perhatikan gambar ini. Kita akan melihat bahwa di sini ada matahari, ada klorofil, ada air, dan juga ada karbon dioksida. Itu adalah bahan-bahannya ya. Yang pertama, bagaimana ya proses fotosintesis itu? Nah, energi cahaya dari matahari ini nanti akan diserap oleh daun. Oleh daun yang mana? Yang ini, klorofil. Klorofil ini bahan yang digunakan untuk menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Lalu air yang tersimpan dalam tanah itu akan diserap oleh akar yang nanti akan disalurkan ke batang sehingga sampai ke daun. Ke daun nanti daun ini akan menyerap cahaya matahari ya. Lalu karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida yang berasal dari nafas atau dari gas yang dikeluarkan oleh nafas hewan dan manusia, atau yang berasal dari kendaraan bermotor atau aktivitas pabrik ini juga akan diserap oleh daun. Ketika semua bahan-bahannya sudah terkumpul, cahaya matahari sudah diserap oleh klorofil sudah bisa menangkap cahaya matahari, lalu air juga sudah diserap oleh akar dan sampai ke batang dan juga disalurkan ke daun, lalu karbon dioksida juga sudah diserap oleh daun, maka terjadilah proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini dilakukan di dalam daun yang tidak akan terlihat oleh mata kita, namanya kloroplas. Lalu, hasil akhir atau apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu, yang pertama adalah karbohidrat atau makanan. Nah, makanan yang dihasilkan ini disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Kelebihan makanannya nanti ini akan disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Buahnya itu buah yang macam-macam ya, yang seperti anak-anak lihat. Kalau umbi contohnya seperti singkong, kentang, atau ubi. Lalu selain karbohidrat atau makanan, proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini yang diperlukan oleh kita untuk bernapas. Jadi kita saling bertukar gas dengan tumbuhan. Kita menghirup oksigen, sementara tumbuhan mengeluarkan oksigen. Kita mengeluarkan karbon dioksida, sementara tumbuhan menyerap karbon dioksida. Jadi kita saling bertukar gas untuk proses pernapasan. Nah, meskipun tumbuhan ini melepaskan oksigen, bukan berarti tumbuhan tidak butuh oksigen. Tumbuhan juga sama seperti kita, tetap butuh oksigen untuk proses pernapasannya ya. Tahap yang terakhir adalah hasil masakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan karbohidrat atau makanan dan juga oksigen yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya ya. Dan perlu anak-anak ketahui, kalau cahaya matahari, air, dan juga karbon dioksida ini merupakan bahan yang berasal dari alam, sedangkan klorofil itu bahan yang berasal dari tumbuhan. Ketika keduanya ini dicampurkan atau dimasak, hasilnya akan menghasilkan karbohidrat atau makanan dan juga oksigen. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan bagaimana proses terjadinya fotosintesis itu, mulai dari bahan-bahan yang dibutuhkan dan apa saja yang dihasilkan dari proses pembuatan makanan tumbuhan itu. Sekarang, mengapa fotosintesis merupakan proses yang penting di bumi? Fotosintesis berperan penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi, baik itu untuk tumbuhan juga untuk makhluk hidup lainnya.
sebagai sumber oksigen, dan juga sebagai sumber makanan. Jadi semua makanan yang kita nikmati ini bisa diperoleh karena adanya proses fotosintesis. Jadi penting bagi kita untuk menjaga tumbuh-tumbuhan. Jangan menebang pohon sembarangan. Jangan membiarkan tumbuh-tumbuhan yang kita tanam layu. Kita harus merawat tumbuhan ya. Nah, menurut anak-anak, apakah hewan dan manusia masih bisa makan jika tidak melakukan fotosintesis? Coba anak-anak diskusikan dengan orang tuanya ya. Atau anak-anak boleh menjawabnya di kolom komentar. Sekarang, tugas anak-anak adalah, ayo kita cari tahu. Anak-anak akan mengerjakan 2 tugas. Yang pertama adalah tugas percobaan. Percobaan tentang mengamati fotosintesis. Yang kedua adalah refleksi. Refleksi ini nanti anak-anak menjawab pertanyaan yang akan diajukan ya. Untuk percobaan mengamati fotosintesis, silahkan anak-anak lihat apa saja bahan yang diperlukan, bagaimana langkah kerjanya, dan ini penting ya, gunakan bahan atau daun yang masih segar dan baru dipetik. Daunnya yang lebar itu jauh lebih baik ya. Gelas bening dipakai untuk memudahkan pengamatan. Jika tidak memungkinkan atau tidak ada, boleh menggunakan wadah yang lain. Dan pastikan daun terendam sepenuhnya dalam air. Silakan anak-anak lakukan percobaannya sesuai dengan apa yang diperintahkan di sini ya, sesuai dengan alat dan bahannya apa saja, cara kerjanya bagaimana. Silakan anak-anak amati proses fotosintesis ini, dan nanti hasilnya anak-anak ceritakan pada teman-temannya di grup kelompok ya. Boleh menggunakan video, boleh menggunakan laporan saja, atau juga boleh menggunakan voice note. Yang selanjutnya adalah kegiatan refleksi, yaitu mengerjakan soal. Ibu punya 6 soal di sini, silahkan anak-anak kerjakan di buku tugasnya ya. Nanti dikumpulkan pada bapak dan ibu gurunya. Silahkan dikerjakan ya, ini soal-soalnya. Silahkan anak-anak tulis, dan kalau masih ada yang tidak mengerti, silahkan anak-anak ulangi lagi videonya, atau anak-anak boleh tanyakan ke bapak dan ibu gurunya ya. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan.